Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you today? I hope you are all fine and God bless. Amen. Okay, class. In our lesson last week, pada pelajaran minggu lalu, you have did some practices. Kalian sudah melakukan beberapa latihan by answering some questions of folklore or fairy tales, dengan menjawab beberapa pertanyaan dari cerita rakyat atau dongeng. Anak-anak, pada cerita rakyat atau dongeng, karena mengangkat kisah yang terjadi di masa lampau, maka banyak digunakan kalimat sederhana bentuk lampau atau istilahnya dalam bahasa Inggris simple past tense. Seperti halnya simple present tense yang sudah kita pelajari pada materi sebelumnya, simple past tense pun mengenal pola kalimat atau pattern, di antaranya bentuk positif atau positive form, bentuk negatifnya atau negative form, dan bentuk interrogatifnya atau negative form. Pada simple past tense yang melibatkan kata kerja, maka kata kerja yang digunakan adalah kata kerja atau verb bentuk kedua. Jika pada simple present tense, verb atau kata kerja yang digunakan itu adalah verb bentuk pertama, maka pada simple past tense ini, perbendaharaan kosakata yang perlu kita tambah adalah pengetahuan bentuk keduanya dari kata kerja bentuk pertama. Misalnya, seperti ditampakkan pada layar, ini adalah daftar kata kerja beraturan atau regular verb. Contohnya, bentuk kesatunya ask pada simple past tense digunakan asked, artinya bertanya. Boil, simple past tense-nya menggunakan boiled, artinya merebus. Ya, tidak semua verb atau kata kerja itu perubahannya beraturan seperti pada layar dengan akhiran ide, tapi ada juga yang mengalami perubahan penulisan, juga perubahan pengucapan. Bahkan ada juga yang penulisannya tetap, tapi pengucapannya berbeda. Seperti pada kata membaca. Membaca bahasa Inggrisnya, verb bentuk satunya read, ditulis read, tapi pada verb keduanya, penulisannya tetap read, dibaca read. Untuk menguasai ini, kalian perlu membuka kamus, atau jika tidak punya kamus, sekarang ini banyak sekali kamus online, jadi kalian bisa memanfaatkan internet. Sekarang kita pelajari pola kalimatnya. Pada positive form atau bentuk positif, polanya adalah 1. Jika misalnya kalimat itu melibatkan kata kerja atau verb, maka polanya adalah subject ditambah verb bentuk kedua ditambah the rest of the sentence. Ya, sisa kalimatnya. Contohnya, I bought a new notebook yesterday. Subjek ditunjukkan dengan I, kemudian verb bentuk kedua itu ditunjukkan dengan bought. Bought itu adalah verb bentuk kedua dari buy. Jadi bentuk pertamanya adalah buy, membeli. Kemudian verb bentuk keduanya bought, gitu ya. I bought a new notebook yesterday. Di sini dibantu dengan keterangan waktu, yesterday, artinya kemarin. Berarti jelas kalimat ini terjadi pada waktu lampau. Jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah verb penggunaan kata kerjanya harus menggunakan verb bentuk kedua. Kemudian kedua, jika kalimat itu tidak melibatkan kata kerja, tapi hanya menunjukkan keterangan. Misalnya, saya di Balikpapan minggu lalu. Maka rumusnya adalah subjek, namun subjek ini untuk ketentuannya untuk subjek I
atau he, atau she, atau it. Ya. Baru kemudian dirangkaikan dengan was, ditambah was. Ya. Sisanya the rest of the sentence. Jadi, I was in Balikpapan last week, itu subjeknya ditunjukkan dengan I. Nah, karena I ini ketentuannya to be-nya menggunakan was, maka rangkaikan dengan was. I was in Balikpapan last week. Kemudian ketiga, masih jika kalimat itu tidak melibatkan kata kerja atau verb, tapi merupakan keterangan. Khusus untuk subjek you, we, they, maka to be yang digunakan ketentuannya adalah were. Jadi pola kalimatnya subjek untuk you, we, they, kemudian rangkaikan dengan were, ditambah were, kemudian sisa kalimatnya. Contohnya, they were in Padang last month. Ya, subjek yang ditunjukkan dengan they, kemudian to be yang digunakan itu adalah were. They were. Ya, jadi ingat, jika misalnya subjeknya I, he, she, it, to be digunakan adalah was. I was, he was, she was, it was. Kemudian jika misalnya subjeknya you, we, they, to be yang digunakan adalah were. Jadi dirangkaikan menjadi you were, we were, they were. Seperti itu ya. Berikutnya adalah pola kalimat negatif atau negative form. Kalimat negatif adalah kalimat yang mengandung penyangkalan atau mengandung makna tidak atau bukan. Jika dalam bahasa Inggris itu ciri-cirinya terdapat kata not, ya. Yang pertama, jika kalimat itu melibatkan verb atau kata kerja, maka polanya adalah subjek ditambah did not atau disingkat didn't, ya, ditambah verb bentuk ke-1. Ingat ya, sekalipun ini past tense, jika tadi dalam kalimat positifnya digunakan verb bentuk kedua, maka pada saat kalimat itu menjadi kalimat negatif, verb yang digunakan itu kembali ke semula, yaitu verb bentuk pertama. Ya, baru sisanya the rest of the sentence. Contohnya pada kalimat I didn't buy a new notebook yesterday. Saya tidak membeli notebook baru kemarin. Ya, I subjeknya ditunjukkan dengan I. Kemudian rangkaikan dengan did not atau didn't. Kemudian rangkaikan dengan kata kerjanya, verbnya. Nah, karena ini merupakan kalimat negatif, menurut polanya, verb yang digunakan adalah verb bentuk ke-1. Ya, I didn't buy, bukan I didn't book. Ya. Yang kedua, jika kalimatnya tidak melibatkan kata kerja atau verb, tapi merupakan keterangan, maka polanya adalah khusus untuk subjek I, he, she, it, seperti halnya tadi, to be yang digunakannya adalah was. Ya, was not, disingkat wasn't. Itu baru sisa kalimatnya. Contohnya, I wasn't in Balikpapan last week. Saya tidak ada di Balikpapan minggu lalu. I wasn't, ya, atau I was not. Itu untuk subjek I atau he atau she atau it, ya. Kemudian yang ketiga, masih jika kalimat itu tidak melibatkan kata kerja atau verb, maka polanya adalah khusus untuk subjek you, we, they ditambahkan were not atau disingkat weren't, ya. Baru sisa kalimatnya. Contohnya pada kalimat they weren't in Padang last month. Mereka tidak di Padang bulan lalu. Ya. Jadi kesimpulannya, untuk subjek I, he, she, it, maka to be yang digunakan adalah was not atau wasn't. Sedangkan untuk subjek you, we, they,
maka to be bentuk lampaunya yang digunakan adalah were not atau weren't. Seperti itu. Pola kalimat yang terakhir adalah pola untuk kalimat interrogative atau interrogative form. Yang pertama, jika kalimat interrogatifnya tidak melibatkan kata kerja atau verb, maka polanya adalah did ditambah subjek ditambah verb bentuk ke-1. Ingat ya, bukan bentuk kedua, tapi kembali ke semula yaitu bentuk ke-1. Baru sisa kalimatnya. Contohnya, did she buy a new notebook yesterday? Apakah dia membeli notebook baru kemarin? Yang kedua, jika kalimat interrogatif itu tidak melibatkan kata kerja atau verb, tapi merupakan kalimat yang hanya mengandung kata keterangan. Polanya adalah untuk subjek I, he, she, it, ketentuannya yaitu was ditambah subjek, bisa I, bisa he, bisa she, bisa it, baru sisa kalimatnya. Contohnya, was he in Balikpapan last week? Apakah dia di Balikpapan minggu lalu? Ya. Yang ketiga, jika kalimat interrogatifnya tidak melibatkan kata kerja, kemudian subjeknya you atau we atau they, maka polanya adalah were ditambah subjek ditambah sisa kalimatnya. Contohnya, were they in Padang last month? Nah, jadi anak-anak, untuk simple past tense ini, jika kalimatnya melibatkan kata kerja, maka pada kalimat negatif dan kalimat interrogatif dibutuhkan namanya kata kerja bantu did. Dan did ini tidak mengenal pembedaan subjek. Untuk semua subjek, bisa I, bisa you, bisa we, bisa they, bisa he, bisa she, bisa it, semua menggunakan kata kerja bantu did. Tapi ini hanya diberlakukan pada kalimat negatif dan kalimat interrogatif saja. Kemudian verb bentuk kedua hanya diberlakukan pada kalimat positif. Sedangkan pada kalimat negatif dan interrogatif, verb yang digunakan adalah verb bentuk ke-1. Ya. Kemudian jika dalam kalimat itu mengandung kata keterangan yang melibatkan to be, ya. Jika dalam simple present tense itu dikenal is dan are. Nah, pada simple past tense ini ada was dan were. Pasangannya untuk subjek I, he, she, it digunakan was. Jadi jika dirangkaikan menjadi I was, he was, she was, it was. Atau jika dalam kalimat negatif menjadi I wasn't, he wasn't, she wasn't, dan it wasn't. Sedangkan untuk subjek you, we, they, to be yang digunakan adalah were. Jadi jika dirangkaikan menjadi you were, pasangannya you were, they were, we were. Atau jika dalam kalimat negatif you were not atau you weren't, kemudian we were not atau we weren't, kemudian they were not atau they weren't. Well, we use simple past tense too. Jadi kita menggunakan kalimat sederhana bentuk lampau untuk mention activity that happened at certain time in the past. Menyebutkan aktivitas yang terjadi pada jangka waktu tertentu di waktu lampau. Contohnya, yesterday I planted tree with my schoolmates. Kemarin saya menanam pohon dengan
teman satu sekolahku. Kemudian, mention activity that already finished in the past. Menyebutkan aktivitas yang sudah selesai di waktu lampau. Contohnya, I took a picture with Brad Pitt last year. Saya berfoto bersama Brad Pitt tahun lalu. Ya. Kemudian untuk mention something that was true for certain time in the past. Menyebutkan sesuatu yang betul terjadi selama jangka waktu tertentu di masa lampau. Selama jangka waktu tertentu itu misalnya selama 2 minggu, selama 2 tahun, selama 2 hari, tapi itu terjadi di waktu lalu, ya. Contohnya, I lived in Japan for 5 years. Saya tinggal di Jepang untuk selama 5 tahun. Nah, selama 5 tahun itu sudah terjadi di waktu lampau, ya. Sekalipun di sini tidak disebutkan keterangan waktunya last year, 2 years ago, tahun lalu atau 2 tahun lalu, ya. Nah, setelah tadi kalian belajar mengenai pola kalimat, berikut contoh kalimatnya. Kemudian penjelasan penggunaan simple past tense itu. Coba sekarang kalian lengkapi tabel seperti yang tampak di layar. Di situ terdapat daftar kata kerja verb ke-1, bentuk ke-1-nya. Misalnya play. Nah, kalian coba isi verb bentuk keduanya itu apa? Play menjadi apa? Ya. Kemudian borrow menjadi apa verb bentuk keduanya? Dan seterusnya hingga nomor 10. Ya. Di situ beragam. Ada yang perubahannya regular atau beraturan, ada juga yang irregular atau tidak beraturan. Jadi perlu sedikit usaha kalian untuk membuka kamus atau mencari tahu melalui internet verb bentuk keduanya apa. Diisi ya. Ini tugas pertama. Isi tabel ini salin dalam buku tugas ya. Kemudian tugas selanjutnya, ubahlah kelima kalimat berbahasa Indonesia berikut ke dalam kalimat berbahasa Inggris ya. Change into English. Perhatikan, pada setiap nomornya ada keterangan waktu di situ. Nomor 1 keterangan waktunya minggu lalu, nomor 2 keterangan waktunya tadi malam, nomor 3 keterangan waktunya pekan lalu, nomor 4 kemarin, nomor 5 juga kemarin. Jadi jelas kelima kalimat itu adalah kalimat yang terjadi di waktu lampau, maka yang digunakan adalah simple past tense ya. Yang ini pun dikerjakan dalam buku tugas ya. Penskoran nilainya untuk task 1 tadi, tugas pertama tadi, untuk setiap nomor pada tabel itu skor nilainya adalah 10. Sedangkan untuk task 2 ini, tugas kedua ini, skor nilainya untuk setiap nomor adalah 20. Lebih besar ya. Kerjakan keduanya. Selamat berlatih. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.